Detik-detik akhir pembunuhan Subang, pedas dan menohok kritikan para pakar kepada Polri. Begini jadinya. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe untuk terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel Jejak Seleb. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasan kasusnya. Sejak kejadian pada 18 Agustus 2021 lalu, kasus Subang ibu dan anak ini hingga hari ini Minggu 14 November 2021 belum juga terungkap. Polisi belum ada tanda-tanda akan mengerucutkan sebuah nama yang diduga kuat sebagai pelaku utamanya atau otak dari semua ini. Penyidik masih bekerja keras berupaya meng-cross-check dan mengumpulkan bukti-bukti. Kondisi itu telah mengundang keprihatinan sejumlah pakar untuk ikut menanggapi, memberikan masukan, dan mengkritisi kinerja penyidik dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kabid Humas Mabes Polri Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Anton Carlyan MPKN misalnya mengatakan karena kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bukan lagi isu Jabar tapi sudah nasional, maka harus segera dituntaskan, jika tidak akan mencoreng nama baik pihak kepolisian. Jangan sampai jika tidak terungkap nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, ungkap Anton Carlyan dalam wawancara khusus dengan Dex Jabar pikiranrakyat.com pekan lalu. Anton Carlyan yang pernah sukses menangani 2 kasus pembunuhan besar yang menjadi isu nasional dan bahan internasional di Indonesia, yaitu aktivis buruh Marsinah di Jawa Timur dan aktivis HAM Munir, menyarankan polisi harus terus berupaya keras mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan segala kemampuan yang dimiliki. Tidak ada satu permasalahan yang rumit sekalipun tidak bisa diungkap. Kuncinya adalah penyidik harus ulet, serius, dan harus berdasarkan scientific crime investigation, ujarnya kembali. Bila perlu, kata Anton, dibentuk satu tim khusus semacam tim independen. Tim independen ini menampung isu-isu dari luar. Kumpulkan para ahli-ahli penyidik yang ada di sekitar Jabar. Banyak ahli penyidik itu baik yang masih berdinas maupun yang sudah pensiun, ungkap Anton Carlyan. Sementara itu pakar telematika pun ikut angkat bicara. Roy Suryo memaklumi soal kendala yang dihadapi kepolisian sehingga berlarutnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, yakni tidak ada saksi langsung dan rekaman CCTV yang dapat bisa membantu penyidik. Namun begitu, agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini cepat terungkap, mantan Menpora di era Presiden SBY menyarankan agar lebih memaksimalkan lagi teknologi yang ada. Misalnya pembacaan CDRI, Call Death Record Information. Dari mana? Dari nama-nama yang saya sebut di atas, pra, saat, dan pasca kejadian, dengan tentang waktu seminggu bahkan sebulan sebelum dan sesudah. Saran Roy Suryo kepada Dex Jabar pikiranrakyat.com awal November lalu. Soal alat tes kebohongan atau lie detector yang digunakan kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Roy mengungkapkan hal ini sudah benar. Hanya saja, kata Roy Suryo, perlu dilakukan lagi pada subjek yang terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang lainnya, disertai sampel pertanyaan yang bisa menjebak jawabannya. Pasalnya, menurut Roy Suryo, berdasarkan pengalamannya selama ini, beberapa orang yang memang pandai dan terbiasa berakting, mereka bisa mengelabui lie detector ini. Mereka menguasai seni peran dan emosi saat dipindai dengan sensor-sensor lie detector. Harus LD yang canggih, bukan yang hanya mengandalkan sensor nadi saja, ungkap Roy Suryo. Sebab itu, Roy Suryo belum terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu mungkin pelaku sudah sangat profesional dan mengerti tahapan-tahapan penyidikan. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar
dan sampai jumpa di pembahasan kasus Subang selanjutnya.